Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tugas seorang pendeta atau sebagai guru jemaat yang berkecimpung dalam dunia kerohanian itu tidak jauh beda dengan apa yang saya geluti sebagai seorang dokter tentunya. Kadangkala kita secara praktis berpikir bahwa kesehatan jiwa itu kesehatan menjadi tanggung jawab dari terutama dinakodai oleh yang tentunya berprofesi sebagai pendeta atau yang berada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Sedangkan di kesehatan khusus mengurus tentang bagaimana sehat, bagaimana fisik manusianya itu sendiri. Jadi sebenarnya antara pelayanan rohani itu tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan katakan, berilah saya 10 pemuda, saya akan mengguncangkan dunia ini. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa seorang pemuda itu sangat potensial untuk mengubah dunia ini. Yang Soekarno katakan bahwa berikan saya 10 pemuda, itu kan bukan pemuda yang tentunya sudah dilengkapi dengan segala macam perlengkapan, yaitu perlengkapan rohani tentunya, perlengkapan fisik dan lain sebagainya. Dalam dunia pelayanan ya, dalam dunia pelayanan dan dalam dunia kesehatan, dan mungkin sekira juga di YKN sudah sangat familiar istilah pelayanan secara holistik. Ya, pelayanan secara holistik. Bahwa kita pada saat turun ke lapangan, turun KKN seperti ini, dan di berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu kita bukan saja mengurus kesehatan jasmani saja, tetapi kesehatan-kesehatan yang lain. Seperti yang biasa kita dengar juga bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, terutama dalam kehidupan pemuda, itu kan kita tidak mengejar kecerdasan intelektual saja, tetapi perlu diseimbangkan antara kesehatan kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya, makanya kadang-kala mungkin biasa kita dengar ada seorang Profesor Sinting misalnya. Pernah dengar ya? Halo? Halo? Belum, Pak, belum. Bisa dengar ya, baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jangan sampai, biasa kan kita dengar istilah Profesor Sinting ya. Jadi seorang profesor bisa saja memang dia intelektualnya bagus, tapi mentalnya terganggu. Bisa saja seperti itu, bahwa dia bisa menggunakan kecerdasannya dengan baik, dia bisa mengontrol dengan baik, tapi dia tidak bisa mengontrol tentang emosional dan spiritualnya. Jadi makanya kita biasa dengar yang menghancurkan banyak teknologi yang sekarang, yang banyak menghancurkan dunia dan peradaban itu, jangan-jangan berasal dari profesor-profesor yang tidak mengindahkan tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ini penting. Bagi kita seorang pemuda ini penting. Jangan misalnya terutama adik-adik semua yang banyak berkecimpung di spiritual tentunya kan saya ganti pakai laptop ya. Bisa ya?
Bisa aja. Boleh, Pak. Oke, sudah. Oke. Masih kelihatan kan? Udah kelihatan. Oke, saya beralih ke saya lihat dulu ini ya. Oke. Ya, kita mungkin lebih bagus ya saya pakai laptop ya kedengarannya atau sama aja. Lebih bagus Pak ya, Pak Frans. Lebih bagus, Pak. Lebih bagus ya. Ya, Pak. Oke, thank you. Jadi saya ulangi lagi, kita supaya bisa menjadi pemuda yang tangguh secara fisik dan bisa mumpuni, kita tidak harus terfokus saja kepada salah satu kecerdasan yang disebut tadi. Ya, seperti misalnya kalau kita terfokus hanya pada kecerdasan spiritual, ya tentunya kan teman-teman semua sudah bisa melihat apa yang terjadi selama ini. Karena tidak diimbangi oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Jadi keseimbangan, saya ulangi lagi, bahwa kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual ini itu betul-betul mesti seimbang supaya bisa menjadi pemuda yang produktif tentunya. Nah, ada lagi pemain yang katakan bahwa generasi muda atau pemuda itu bahasa dari sononya mengatakan young people and the good health in changing world. Artinya seorang pemuda yang masih muda dengan kesehatan yang optimal itu bisa merubah dunia ini. Nah, seperti yang biasa kita dengar juga, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Jadi agak susah kita katakan kita sehat secara spiritual, sehat secara kejiwaan, mental, kalau tidak sehat secara jasmani. Nah, kemudian kesehatan secara fisik itu banyak dipengaruhi oleh situasi emosional kita sebenarnya. Ya, tergantung berapa lama. Sebagai contoh, misalnya ada sesuatu yang kita inginkan, ya, atau kalau di generasi muda sekarang, kita pemuda misalnya tiba-tiba putus dengan pacarnya, ya, ini kan sangat mempengaruhi kejiwaan dan tentunya kadangkala yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan diam di rumah, murung dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi fisiknya tentu. Di situ kita bisa lihat bahwa korelasi antara situasi mental, emosional itu sangat berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Nah, seperti yang biasa kita juga dengar bahwa seorang pemuda dikatakan sehat, tangguh, ya kalau dia sehat dan tangguh, itu otomatis dia akan peduli dengan di sekitarnya gitu. Kemudian setelah dia peduli dengan di sekitarnya, dia mampu berkarya, berinovasi, berintegritas, dan biasanya kan orang lihat bukan pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tapi yang bisa orang nilai adalah apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat. Ya, kadang-kala kita katakan, biarin aja dia bilang begitu, yang penting saya tidak begitu. Orang tidak bisa evaluasi hal-hal seperti itu. Yang bisa dievaluasi orang lain sama kita adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Ya. Jadi tidak benar katakan bahwa biarin aja dia bilang apa seperti itu. Yang penting saya kan jujur, yang penting saya kan setia kepada Tuhan. Tapi buktinya gimana? Ya.
Karena yang dilihat orang bukan pikiran dan perasaan kita. Ya. Yang dilihat oleh orang di sekitar kita adalah ucapan kita, gaya bahasa tubuh kita tentunya, dan tentunya apa yang kita buat di sekitarnya. Jadi proses yang ada dalam yang kita buat itu biasanya orang tidak lihat, tapi yang paling dilihat orang adalah hasil yang kita buat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau di dunia kesehatan itu, kalau saya menyimpang sedikit ke dunia kesehatan, itu ada namanya placebo effect. Pernah dengar ya? Halo? Pernah dengar yang disebut dengan placebo effect? Nah, placebo effect ini biasanya, misalnya ada orang sakit. Kalau dia berpikir mati, 60% bisa dia mati. Ya. Jadi kalau dia lagi sakit, kemudian dia berpikir, waduh lah mati, saya sudah mau mati ini. Tidak pernah berpikir secara optimis bahwa dia sembuh. Kalau dia semangat hidupnya tidak ada, bisa 60% betul-betul dia mati. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang yang sudah sakit berat, ya, kemudian dia selalu berpikir sembuh, 60% itu sudah sembuh. Jadi untuk mencapai 100% sembuh, itu obat-obatan itu tinggal dipakai 40% untuk bisa menyembuhkan dia. Nah itu makanya biasa disebut kerjasama antara seorang petugas kesehatan dengan pasien itu sangat penting. Ada hubungan emosional yang mesti kuat antara seorang pelayan kesehatan dan pasien yang sedang dihadapi. Kemudian ada beberapa hal yang kadang-kala mengganggu perkembangan, baik itu perkembangan emosional kita, perkembangan intelektual kita, perkembangan spiritual atau kecerdasan spiritual kita, yang banyak mengganggu itu dalam bertumbuh secara maksimal, seperti misalnya kebiasaan minum alkohol. Ya, jangan lupa alkohol ini itu salah satu zat yang secara langsung itu mempengaruhi sistem persarafan kita, terutama pada ibu-ibu yang sedang menyusu atau lagi sedang hamil, ya. Kemudian istirahat yang kurang, ya. Ini ada teori yang baru katakan kalau istirahat itu sebenarnya paling bagus itu kita istirahat di atas jam 11. Jadi kalau sudah 11 malam lah. Artinya kalau sudah tidur di atas jam 11 malam itu sudah bukan sehat tapi sudah cari sakit di sana. Ya. Kemudian narkoba, ini lebih jahat lagi narkoba ini. Narkoba ini selain langsung merangsang sistem saraf pusat, itu dia tinggal dalam tubuh kita, terakumulasi dan akhirnya membuat kita bisa menjadi kecanduan. Kemudian yang sekarang lebih lagi ngetop yaitu kolonialisasi digital. Ya, ini kita dulu bangsa kita ini dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dalam bentuk fisik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya secara tidak sadar, kalau kita tidak arif dan bijaksana, kita itu sebenarnya terjadi kolonialisasi digital. Nah, coba di gadget kita bisa lihat, karena kadang-kala kita kan bisa lihat laporan di HP kita yang punya HP tentunya, berapa banyak kita pakai untuk media sosial, berapa banyak kita pakai untuk hal-hal yang mendukung kita dalam pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut bahwa yang mengganggu kadang-kala kita dalam disharmoni antara satu dengan yang lain dalam keluarga misalnya atau dalam hubungan personal satu dengan yang lain. Nah, hal-hal yang mengganggu ini tentunya
menjadi beban kita. Seperti pada beberapa waktu yang lalu lagi marak orang bunuh diri ya, orang bunuh diri. Sebenarnya hal seperti ini karena yang banyak terkontaminasi ini, yang mengambil jalan pintas ini, kebanyakan adik-adik kita yang di bawah umur 17 tahun. Ini sangat perhatiin. Kemudian saya numpang sedikit ini mengenai COVID-19 ya. Ya, teman-teman mau turun di lapangan, mau turun ke KKN. Nah, COVID-19 di Tanah Toraja sekarang ini itu tinggal 2 ya, tinggal 2 yang sementara dalam isolasi mandiri. Jadi sudah kurang lebih 7 hari ini tidak ada positif yang baru positif, puji Tuhan. Jadi mungkin hari ini atau paling lambat besok, Tanah Toraja ini sudah masuk dalam Kabupaten Green Zone. Jadi zona hijau. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua dan tentunya adik-adikku sekalian yang tentunya lebih banyak aktivitas di luar rumah, itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi role model tentang bagaimana pencegahan daripada COVID-19 ini. Cukup 3M. Ini sudah tahu semua. Cukup 3M. Dan 3M itu yang paling penting dari semuanya itu adalah memakai masker. Kalau seperti sekarang ini ya enggak apa-apa pakai masker, saya sendiri di ruangan. Ya syarat pakai ya. Jadi dari semua protokol kesehatan itu penting. Tapi yang paling penting dari yang terpenting itu adalah memakai masker. Karena kenapa demikian? Karena virus itu keluar dari dalam mulut kita ini. Nah, kemudian kalau kita selama ini sudah terlalu lama dinabobokkan oleh COVID, mengajak kita malas keluar, dan akhirnya kita sudah terbiasa tidur-tiduran di rumah. Nah, oleh sebab itu saatnya lah kita harus bangkit. Ya. Karena kalau kita tidak bangkit, kita tidak keluar dalam hal-hal yang menabobokkan kita selama ini, dilarang keluar, dilarang kemana-mana, itu kita tidak akan bisa produktif. Nah, pada saat kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan hal-hal yang tangguh tentunya, yang bisa kompetitif dalam bentuk apapun yang kita hasilkan. Karena terus terang pada usia-usia muda seperti adik-adikku sekalian ini adalah masa ketahanan fisik yang sangat prima ya, di mana hormon, enzim itu bekerja secara optimal. Ya. Ya kalau dokter ini sudah 59 ya. Walaupun ada yang katakan kayaknya dokter baru 40 tahun. Berkah Susi. Ya. Ya kan ada istilah katakan dalam tubuh yang ya, hati yang gembira adalah obat ya. Tapi nantilah. Jadi pada umur-umur seperti anak-anakku sekalian ini adalah di mana ketahanan fisik itu prima. Jadi oleh sebab itu kita sangat harapkan tentunya untuk menjadi pelopor terdepan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Ya, kenapa demikian? Karena hormon-hormon yang biasa Anda dengar, adrenalin, noradrenalin itu sangat optimal. Jadi kalau misalnya hormon pada orang yang lanjut usia misalnya di atas 65 atau 70 tahun, itu hormonnya sudah tidak sampai ke perifer, ke ujung. Kalau anak-anakku sekarang ini biar sampai di ujung sekalipun, di ujung jari itu hormonnya masih luar biasa. Makanya sentuhan sedikit saja sudah gregetan. Misalnya seperti itulah. Contoh ya. Seperti itu. Ya, kemudian bisa mengatur detak jantungnya, ya itu jadi cepat, nafas jadi cepat, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang pemuda atau pemudi yang tidak pernah berdetak jantungnya dengan keras atau nafasnya jadi cepat, perlu dipertanyakan apakah hormon adrenalinnya atau noradrenalinnya berkembang dengan baik tidak? Ya. Jadi hal-hal itulah yang
tentunya dari ketahanan fisik yang luar biasa, yang prima pada anak-anakku sekalian, kita harapkan mampu membuat produktivitas yang produktivitas sosial dan ekonomi yang lebih mumpuni tentunya. Saya kira itu saja sementara yang saya ingin sampaikan untuk adik-adikku sekalian. Selamat bertugas. God bless you for all. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang memimpin kita dalam ketua Pak Frans, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas ilmu yang dibagikan kepada kita di siang hari ini. Jadi saya mencatat ada beberapa poin yang ditekankan di soal kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, 3 bentuk kecerdasan ini perlu mendapat perhatian bagi anak-anakku sekalian, mahasiswa FN Toraja. Jadi ini pertama-tama bukan hanya mengarah kepada masyarakat di tempat kita akan mengabdi nanti melaksanakan KKN, tapi juga ini bersangkut paut dengan kehidupan kita lebih awal ya sendiri. Jadi tugas kita mendatang adalah mencoba memberi edukasi, memberi semacam pelatihan atau program-program lainnya di dalam masa KKNT. Nah, yang utama kita dulu harus membereskan persoalan kecerdasan kita, ya intelektual, emosional, dan spiritual, itu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Bupati. Demikian juga kita mendengar ada cukup banyak kasus yang harusnya menjadi interest kita ya, menjadi minat kita nantinya di dalam menyusun program-program di KKNT tadi. Jadi menarik, saya tertarik sekali dengan isu yang diangkat Bapak Bupati soal kolonialisasi digital dan juga soal isu bunuh diri yang lagi marak di daerah kita. Nah, saya kira itu ada beberapa poin yang ditekankan Bapak Wakil Bupati kepada kita semua. Apakah ada ruang untuk berdiskusi Bapak? Masih ada waktu? Boleh. Setengah jam boleh. Boleh ya. Ya, dipersilakan kepada anak-anak sekalian. Saya 2 pertanyaan lebih awal ya. Nanti kita lihat waktunya apakah masih mencukupi atau tidak. Silakan raise hand. Tolong sebut nama ya. Atau kirim ke kolom chat kalau ada yang mau bertanya. Silakan ya, Bu Febri ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya sangat tertarik dengan bagaimana membuat pemuda tangguh dengan kesehatan fisik. Nah, terima kasih Bapak Wakil Bupati yang boleh men-sharingkan materi pada siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan begini Bapak. Ternyata untuk menciptakan hormon bahagia, namanya dopamin, itu perlu melakukan aktivitas positif yang membuat kita bisa bahagia. Nah, kira-kira bagaimana caranya kami bisa mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik, baik remaja, pemuda, maupun orang tua, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kira-kira aktivitas fisik apa yang mungkin Bapak bisa sarankan bagi kami untuk mengajak masyarakat keluar dari kolonialisasi digital seperti yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Langsung jawab kah? Oke, boleh langsung dijawab Pak ya. Ya, makasih Bu Febri atas pertanyaannya ini mengenai bagaimana kalau sebenarnya dopamin ini memang endogen yang ada dalam tubuh kita, tapi ini bisa direkayasa. Maksud saya begini, di dunia kedokteran itu ada memang
yang disebut dengan dopamin. Ya, biasanya kita berikan pada orang-orang yang sudah mau mati. Ya, sudah mau meninggal, tekanan darahnya sudah tidak bisa dipertahankan, turun terus. Ya, misalnya pada kasus-kasus yang syok seperti itu, biasa kita kasih dopamin supaya bisa bergairah kembali, bisa hidup kembali kalau Tuhan masih berkenan tentunya. Dan hormon ini yang biasa disebut dengan noradrenalin, itu memberikan semangat, dan ini tidak bisa kita diamkan tentunya. Benar sekali Ibu. Sebenarnya kalau di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bisa dilakukan dalam pandemi seperti ini, itu kegiatan misalnya kerja bakti bersama. Ya, kerja bakti bersama. Cuma perlu dipahami kalau kerja bakti ini yang penting tetap pakai masker. Begitu juga dengan senam. Ya. Senam dengan tentunya kalau mau senam itu kegiatan ini kita rentangkan tangan supaya jarak tetap terjaga 1,5 meter. Cuma yang perlu diperhatikan pada acara rame-rame seperti ini adalah prasmanan. Karena kan biasanya kita agak susah buat nasi kotak dan lain sebagainya yang gampang, misalnya prasmanan, misalnya buat kapurung ya. Buat kapurung atau apa sih biasanya ya yang terpaksa harus prasmanan, tidak bisa dibungkus. Boleh saja seperti ini, tetapi pada saat mengambil makanan ini pakai masker. Jangan cerita di situ. Misalnya di loyang itu ada kapurung mau dimakan bersama. Jangan sambil cerita buka masker di sana. Waduh, itu nanti virusnya nanti akan melompat ke sana. Silakan prasmanan, tapi pada saat mengambil makanan, apakah kapurungnya lagi diambil atau lomboknya atau apa sih tuh kacang atau jeruknya, itu tetap pakai masker. Kalau sudah makan jangan pakai masker lagi, dibuka tuh. Ya, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat banyak. Kalau terpaksa harus prasmanan, diperhatikan pada saat mengambil makanan itu harus pakai masker. Jangan dibuka masker, apalagi kalau buka masker ambil kapurung, rame-rame cerita di sana, gosip di tempat mengambil kapurung, waduh, repot itu. Ya Bu, ya. Kemudian mengenai kolonialisasi digital. Nah, kolonialisasi digital ini artikel ini sering saya baca memang di buku-buku kedokteran ini mengenai kolonialisasi digital ini. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa kalau dulu kan kita dijajah secara fisik oleh Belanda, oleh Inggris, oleh kemudian oleh Jepang. Tapi sekarang sebenarnya kita tidak sadar bahwa mereka lagi menjajah kita sekarang. Coba perhatikan semua program, semua sistem mulai dari Facebook, kemudian dari Twitter, kemudian dan lain sebagainya, WA, itu kan produknya orang dari sana tuh. Kita tinggal terima enaknya. Nah, kapan kita sudah dijajah oleh digital ini? Pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya. Misalnya, ya, kalau hal seperti ini kita lakukan, ya oke, nggak ada masalah. Kita pakai hal-hal yang positif seperti ini. Tapi katanya sekarang itu memang sudah jarang sekali orang kumpul-kumpul untuk cerita. Tapi sebenarnya mereka kumpul-kumpul di grup Facebook atau grup WA, lebih banyak ngobrol di situ, ya, lebih banyak bersenda-gurau di sana. Akhirnya kalau yang terutama pasangan-pasangan usia muda ya, itu kadang-kala ini yang kami biasa lihat di rumah sakit. Ini ada perang saudara di rumah, perang apalah. Akhirnya datang dengan mata bengkak atau luka, karena katanya lebih banyak urus HP-nya dibanding rumahnya sendiri. Nah, ini kan sudah kolonialisasi namanya. Coba nanti kita bisa lihat di yang seperti saya sebut tadi di HP kita, kan kita bisa lihat berapa banyak kita pakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, berapa banyak kita pakai untuk hiburan saja atau
gosip dan lain sebagainya. Dan kita tidak sadar kita sudah dijajah sebenarnya. Apalagi ya terus terang ya, mungkin ini banyak pada wanita ya, bukan karena saya laki-laki. Kalau Anda sudah sangat susah mengatur waktu, jangan diatur waktu loh. Kalau kita sudah sangat susah mengatur waktu, hati-hati. Ini gejala awal kita sudah diatur oleh digital. Kan biasa, misalnya acara jam 11. Kita sudah lupa Facebook terus-menerus, tiba-tiba tinggal 5 menit jam 11. Mandi buru-buru dan lain sebagainya, kemana-mana kita jadi terlambat. Ini tanda awal bahwa kita sudah mulai dijajah oleh digital ini. Ya. Jadi hal-hal seperti itu tentunya kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, dan tentunya kan untuk menekan terutama di internet atau di YouTube dan lain sebagainya, itu kan cuma butuh 1 detik untuk pindah ke yang positif ke negatif. Ya. Jadi sekira itu memang peran kita sebagai seorang pemuda yang handal, yang tangguh. Sekarang itu masyarakat tidak butuh kata-kata sebenarnya, terlalu. Yang penting itu kita bisa menjadi role model kepada masyarakat di mana kita berada. Agak susah kita katakan, Andi mau HP bang sang mane. Nah kita sendiri juga mau HP terus, lupa misalnya. Sekarang itu Bu ya, Bu Febri ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak, masih ada satu lagi Pak. Silakan. Iya, jadi ini soal mungkin terkait teknis Pak, karena jadi bagaimana anak-anak ini rencananya kan turun dengan membawa tes hasil antigen sebelum mereka turun ke lokasi, ke Lembang masing-masing. Nah, ada kekhawatiran kalau besok mereka justru sulit diterima secara terbuka di tengah-tengah masyarakat karena takutnya membawa bibit COVID-19 di sana. Jadi bagaimana, apakah ada trik yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Kira-kira begitu Pak. Begini, kalau pernah dengar ada namanya PPKM Mikro ya. Kalau pernah dengar PPKM Mikro ini, nanti kan kalau turun di masyarakat nanti itu kan mesti dilengkapi dengan rapid antigen ya, negatif tentunya. Ya. Nah, pada saat turun di sana, pada saat dikatakan rapid antigennya negatif, itu kan berlaku 24 jam. Ya memang tidak ada, kita anggap tidak ada virus corona di sana. Nah pada saat Anda turun di sana, dan di sekitar Anda itu tidak ada yang positif, berarti aman-aman aja. Yang menjadi berbahaya, misalnya, ya kalau ada orang luar datang, atau teman-teman yang pulang ke keluarganya, terus datang lagi, kita nggak tahu waktu pulang keluar dari lokasi, kita nggak tahu apa yang dibuat di luar sana. Ya, mungkin male atau mater, male rambut solo, rambut tukar, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, terus kembali. Jadi idealnya pada saat kembali mau masuk ke koloninya, ke tempatnya di mana KKN itu, di mana di sana semua negatif, idealnya pada saat kembali masuk harus periksa rapid antigen lagi. Idealnya seperti itu. Kemudian supaya tidak menjadi beban bagi masyarakat dan teman-teman semua, bisa gandeng orang puskesmas di sana. Nanti orang puskesmas juga akan banyak menerangkan kepada mereka bagaimana bisa menghindari supaya tidak terjadi klaster baru, karena yang ditakuti kan ini namanya klaster baru. Jadi kan logikanya begini. Jadi pada saat kita datang di tempat di mana green zone, ya. Jadi misalnya sekarang di Kabupaten Tanah Toraja itu ada 19 kecamatan. Nah, dalam 19 kecamatan itu ada 2 kecamatan yang masih ada kasusnya. Berarti yang 17 kecamatan itu nggak ada masalah karena dia sudah green zone di sana. Yang perlu diawasi yang 17 kecamatan yang sudah green zone ini, orang baru masuk. Jadi idealnya itu kalau orang baru masuk itu harus periksa antigen ya, rapid antigen supaya
bisa kita nilai kalau dia negatif, oke, orang baru, orang dari Makassar, kan dari mana kan, supaya tidak terjadi. Nah, dalam 17 kecamatan ini, itu selama tidak ada orang luar masuk dan Anda masuk di sana dengan rapid antigen negatif, oke, tidak ada masalah. Selama tidak ada orang lain masuk di sana. Makanya pada pesta Rambu Solo, Rambu Tuka sebenarnya panitia itu harus sebenarnya sangat selektif. Kalau misalnya pesta pernikahan orang-orang di situ saja, penemuan tidak ada masalah. Ya kalau orang di sekitar situ saja yang semua orang yang berada pada daerah-daerah yang green zone tentunya. Sekali itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Apakah masih boleh satu, Pak? Ini masih terkait. Ya. Iya, ini pertanyaan dari Deborah Sartika. Apakah ketika sudah melakukan vaksin COVID-19 masih tetap melakukan rapid antigen? Terima kasih, Pak. Yang sudah melakukan vaksin COVID-19. Vaksin ya. Begini ya. Sebenarnya vaksin itu, vaksin apapun itu fungsinya sama, ya hampir sama semua. Jadi kalau orang divaksin tidak dikatakan bahwa tidak akan sakit lagi. Kalau orang divaksin, tujuan utamanya vaksinasi itu adalah bagaimana supaya orang kalau terpapar dengan virus tertentu tidak menjadi sakit berat dan tidak menjadi mati. Itu secara ilmu pengetahuan ya. Bukan tidak jadi sakit. Jadi bisa saja misalnya kita sudah vaksinasi, bisa saja sakit. Misalnya vaksinasi COVID-19 sekarang, ya bisa saja kita sudah divaksin terus kena terpapar dengan virus corona, bisa saja kita sakit, tapi tidak jadi berat. Dan kalau Tuhan berkenan ya tidak akan matilah secara ilmu pengetahuan. Jadi kalau sudah divaksinasi, turun ke lapangan, ya tetap harus rapid antigen lah. Itu protokolnya seperti itu. Ya, dulu pernah kita usulkan memang, ini kan kita sudah divaksinasi, mestinya kan kita bawa kartu itu kemana-mana, termasuk penerbangan dan lain sebagainya. Tapi ya, itu kan teori yang tidak mengerti betul tentang bagaimana apa itu vaksinasi. Begitu juga dengan vaksinasi-vaksinasi yang lain. Ya kita kasih contoh misalnya vaksinasi BCG ya untuk mencegah TBC. Bukan saja, tidak saja bahwa serta-merta dia sudah dikasih vaksinasi BCG untuk mencegah TBC tidak akan kena TBC, bisa saja. Ya, tapi tidak jadi berat apalagi menyebabkan kematian, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Saya kira cukup untuk diskusi kita di siang hari ini. Ada banyak pengetahuan dan juga banyak arahan yang kita boleh terima dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Sadrak Tombe, atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Kami atas nama panitia dan juga anak-anak kami mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Ada satu yang terakhir yang saya ingin sampaikan, artinya boleh dikata closing statement ya. Sekarang ini kan kita dicekoki dengan hal-hal yang serba instan, yang membuat kita jadi malas. Makanan-makanan jadi, contoh ya, makanan-makanan instan jadi tidak perlu berusaha keras. Yang penting semua instan. Dan itu akan sangat mempengaruhi kita tentang budaya instan ini. Kita jadi malas dan tidak mau berusaha. Dan kalau itu sudah ada dalam kita seorang pemuda, semua yang serba mau cepat, dapat yang enak, cepat, dan tanpa disertai dengan kerja keras, tidak mau bekerja keras, mau dapat sesuatu dengan mudah, gampang, dan enak, dan lain sebagainya, itu akan mengarah ke pikiran kita hal-hal yang mudah korupsi nantinya. Jadi budaya-budaya seperti ini yang serba instan perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita sebagai seorang muda.
Karena budaya instan ini sangat-sangat berbahaya. Yang dimaksud dengan budaya instan ini, kalau tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha untuk memperoleh sesuatu, mau gampangnya saja. Sekali itu saja. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, untuk anak-anakku sekalian. Selamat ber-KKN. Dan tolong kalau lokasi KKN-nya bisa diteruskan ke kami nantinya. Terima kasih. Shalom Pak, ya terima kasih Pak. Kami kembalikan kepada Ibu Febri, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Frans Rumbi yang boleh memandu kita untuk sesi kedua hari ini. Juga terima kasih yang sama kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sadrak Tombe, spesialis anak, yang boleh sharing materi terkait dengan pemuda tangguh sehat fisik pada siang hari ini. Banyak ilmu yang boleh kita dapatkan dari pemateri kita pada siang hari ini yang sekiranya boleh teman-teman aplikasikan pada kegiatan KKNT yang akan diselenggarakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus ke depan. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Selanjutnya, arahan yang akan disampaikan oleh panitia KKNT. Arahan yang akan disampaikan oleh panitia kuliah kerja nyata tematik IAKN Toraja tahun 2021 dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Frans Rumbi. Kepada Bapak disilahkan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi kurang lebih tiga hari kita melaksanakan pembekalan KKNT. Nah, hari ini hari yang terakhir. Saya mewakili Ketua Panitia, Pak Dr. Ismail, yang sedang melaksanakan tugas ke tempat lain, pun juga mewakili Sekretaris Panitia, keduanya sedang berhalangan ya. Jadi ada beberapa poin yang kiranya menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, bahwa kita mengingat bersama materi-materi pembekalan yang disampaikan oleh para narasumber kita, itu kiranya menjadi bahan yang dipergunakan semaksimal mungkin bagi kita bagaimana melihat konteks masyarakat yang kita hadapi di Lembang masing-masing. Demikian juga perlu adanya komunikasi antara anak-anak ketika kalian sudah dibagikan ke lapangan masing-masing kelompok itu. Jadi perlu ada komunikasi dengan Lembang, pun juga komunikasi dengan pihak puskesmas seperti pesan Bapak Wakil Bupati tadi, supaya apa yang kita kerjakan di sana tidak menimbulkan perbedaan yang cukup tajam antara program Lembang, demikian juga antara komunikasi dengan aparat-aparat di Lembang. Nah, yang berikutnya panitia akan mulai membagi saudara-saudara ke dalam beberapa kelompok dan akan di SK-kan. Nah, setelah kelompoknya nama-nama pembagian kelompok itu selesai dirampungkan dan diumumkan, maka diharapkan kepada masing-masing kelompok untuk segera mengadakan pertemuan dan menentukan mana koordinator kelompok KKN, jadi koordinator lapangan. Lantas poin yang berikutnya adalah melaksanakan pengecekan ke lokasi. Jadi hal-hal teknis sebelum kalian masuk di lapangan itu perlu dicek ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga bicara tentang program apa yang
kira-kira mendapat prioritas awal ketika kalian sudah masuk di lapangan. Jadi setidaknya ada gambaran umum yang saudara-saudari bisa dapatkan lewat observasi awal ini, lewat pengecekan ke lokasi KKNT masing-masing. Nah, bersamaan dengan itu, jadi setelah semuanya siap, teman-teman atau saudara-saudara sekalian diharapkan untuk bertemu dan segera menjalin koordinasi dengan DPL, karena sejak awal DPL akan ditetapkan di sana bersama dengan pengumuman kalian, sehingga koordinasinya akan menjadi diharapkan lebih mudah. Diharapkan lewat KKNT ini ada kerjasama antara DPL, dosen ya, dosen pendamping lapangan, dan juga mahasiswa. Jadi DPL ini akan bertanggung jawab sejak keberangkatan sampai kalian pulang atau selesai melaksanakan KKNT. Jadi penekanannya adalah semua dikomunikasikan dengan DPL, koordinasi dengan DPL dan ada kaitannya dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Yohanes ya, mewakili LP2M atau P3M yang lalu. Jadi kita berharap bahwa hasil KKNT saudara-saudara itu boleh dituangkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk YouTube dan publikasi yang lainnya, sehingga dia benar-benar bermanfaat. Nah, ini hasil yang kalian kerjakan selama 2 bulan. Jadi KKNT ini diharapkan menjadi KKNT yang benar-benar terarah dan berdampak di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita juga sebagai pelaksana kegiatan ini. Nah, poin berikutnya, semua mahasiswa yang akan melaksanakan KKNT di Tanah Toraja diwajibkan untuk melakukan atau menjalani tes antigen. Itu pesan dari Bapak Ketua Panitia. Ya. Jadi wajib melaksanakan tes antigen. Ada beberapa tempat di di Kota Mekale ya yang memberi pelayanan itu, dan mungkin bisa harganya lebih murah. Nah, dalam kalender akademik jadwal bahasanya pelepasan, jadwal pemberangkatan ya. Jadwal pemberangkatan mahasiswa KKNT ke lokasi itu tanggal 28 sampai 30 Juni. Jadi diharapkan persiapannya sudah matang semua, termasuk dengan pengecekan ke lokasi, supaya jangan sampai ketika ketika kita tidak melakukan pengecekan ke lokasi, masyarakat setempat justru tidak siap dengan kedatangan kita, kan itu repot, nanti kalian terkatung-katung di sana ya. Sehingga lebih awal sudah harus dipastikan sebelum rombongan itu datang ya, atau kelompok-kelompok KKNT itu masuk di lokasi-lokasi. Nah, saya kira itu poin-poin terkait dengan kalian. Nah, sekali lagi atas nama panitia, atas nama pimpinan YKN Toraja, kita mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah membekali kita selama kurang lebih 3 hari ini, ya 3 kali hari Sabtu ya, 3 kali hari Sabtu. Mengucapkan terima kasih kepada rektor, kepada semua partisipan yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Nah, saya kira itu arahan dari panitia. Atasnya diucapkan terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Ibu Febri.
Baik, terima kasih kepada Bapak Frans, Dr. Frans Rumbi yang boleh memberikan arahan selaku panitia. Oke, kita tunggu Bapak Rektor untuk bergabung untuk menutup acara kita pada pembekalan kita pada siang hari ini. Setelah itu baru kita akan masuk dalam sesi ibadah penutup. Untuk materi hari ini saya upayakan akan teman-teman bisa akses melalui Google Drive atau YouTube sehingga teman-teman yang disconnected ataupun terlambat bergabung tadi bisa mengakses kembali materi dari Bapak memberikan materi di awal sampai pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Febri ya. Ya, mohon maaf saya bersin, tapi tanda bersin itu artinya berkat katanya. Jadi mudah-mudahan acara ini keberkatan dan kehadiran kamu juga di lapangan nanti menjadi sumber-sumber berkat bagi orang-orang yang lain. Pasti sudah banyak kegiatan-kegiatan atau materi-materi pembekalan yang telah kamu terima. Walau demikian, yang namanya belajar tidak akan pernah tuntas, dan belajar itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kedirian kita dan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara akan masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk belajar dalam sebuah kegiatan bertajuk kuliah kerja nyata tematik, dan akan hadir di sana sebagai bukan lagi pribadi demi pribadi, bukan Susanti Tote pribadi, bukan Yuli Buak pribadi, bukan Maria pribadi, bukan Esther pribadi, tetapi kamu sekarang akan hadir di sana sebagai duta atau wakil IAKN Toraja. Nah, karena itu kamu perlu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh IAKN Toraja. Jadi ketahui bahwa ini adalah bagian dari penugasan yang IAKN Toraja berikan kepada kamu, walaupun itu merupakan bagian dari proses belajarmu. Nah, karena di pundakmu, di dirimu, kehadiranmu di sana di tengah-tengah masyarakat bukan atas nama dirimu sendiri, maka sikap bertanggung jawab, pribadi berintegritas, yang sopan, yang menjaga nama baik secara pribadi, tetapi juga nama lembaga dan institusi di mana kita berada, betul-betul perlu kamu jaga bersama-sama. Ya, karena orang biasa mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kamu buat itu juga akan membuat nama IAKN Toraja dikenal oleh masyarakat di tempat di mana kamu berada. Nah, kamu pergi tentu tidak dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, tetapi di dalam keyakinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus bahwa kamu akan melaksanakan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Maka karena itu, dalam rangka keberangkatan kamu dan terkait dengan penutupan rangkaian kegiatan pembekalan yang dilaksanakan selama sekian waktu ini, dan dipandang bahwa pembekalan untuk kamu cukup memadai untuk memasuki lapangan di mana kamu akan turun, maka dengan ini atas nama IAKN Toraja, atas nama pimpinan IAKN Toraja, saya menutup kegiatan pembekalan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 2 IAKN Toraja, Bapak Dr. Abraham Seret Tangulungan, yang boleh menutup rangkaian pembekalan kuliah kerja nyata tematik tahun 2021 IAKN Toraja. Tuhan memberkati, dan kita akan menutup rangkaian pembekalan kita pada siang hari ini melalui ibadah penutupan yang akan dipandu atau dipimpin oleh Saudara Jeffrey Lili Masiku. Kepada Saudara Jeffrey, disilahkan.